Ibu bapaknya sama. Kamu itu adiknya Mas Yun ya? Ya. Adik kandung. Halo, assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di channel Jutawan P3. Yo. Tetap sama guys, yang kemarin permasalahannya Tata sama Mas Bayu ya, karena memang lagi rame dan lagi di mana-mana videonya ya yang tentang betina itu ya guys ya. Sebelum ke beranjak ke video yang itu, kita lihat ini aja dulu guys, untuk hiburan guys. Ini Ica dari Aceh, dia bertemu dengan Zaki. Ini artis ini guys, artis apa ya, nanti Pak artis besar ini, lumayan guys ya, lumayan artis besar guys. Terus mas, kelucuan mereka guys ya. Kandung. Ibu bapaknya sama. Sama. Kok warnanya beda? Kok warnanya beda ya guys. Emang ini bukan adik kandung, ini calonnya Rido, calon adik. Tolong tuh Pak. Oh, kamu pacarnya adiknya Mas Yun. Caica itu pacarnya adiknya Mas Yun. Apa adiknya Mas Yun? Mas Haji, ini jaringannya ngelek-ngelek ya? Atau jaringan Ica? Koin aku yang lag. Koin. Ica tuh gitu, kalau dibahas masalah Rido dia pasti pura-pura ngelek guys, padahal enggak guys. Enggak, kayaknya Ica deh yang ngelek-ngelek ini. Enggak, aman. Ica mah aman. Oh aman Pak? Aman. Oh. Dengan aman. Ya dia guys, seru aja. Kita simak video dulu. Kita lihat, lihat komennya dulu. Lihat terbaru Ica. Ya masih gitu ya, warnanya berbeda. Kocak. Tenan bisa aja Ica ngelawak ya, manajemen lagi ini ya. Iya. Gitu ya guys ya. Kita simak video berikutnya guys. Menghibur guys. Ini yang kemarin Tata bertemu dengan Pak Vito Omli, dia membahas masalah karena ada ungkapan Mas Bayu yang kurang enak didengar ya guys ya. Seperti ucapan Mas Yun, siapapun yang nggak tulus pasti akan terpeleset. Nah, seperti itu guys ya. Nah, urusannya ini masalah duit guys. Kalau udah duit, aduh. Contohnya gini aja, di luar sama Mas Yun bagi hasil nggak pasti saling menguntungkan, jujur. Kalau bukan antara Bayu, karena masuk garis secara logika. Bahkan Bayu emang bisa tata masuk. Ya mungkin itu biasa diomongkan. Kalau fee manajemen itu biasanya ada, tapi kan harus berapa persennya harus fix dulu, persetujuan dulu gitu. Dan dari pihak owner juga nggak langsung harus ke artis langsung, harus tetap lewat Mas Bayu. Kalau misalnya nggak ada penyelesaian antara titik temu antara si artis dengan Mas Bayu, Tata dengan Mas Bayu, nggak ada titik temu ya, si owner juga nggak harus menghubungi si Tata. Secara tidak sengaja yang owner juga yang salah juga, langsung melewati nggak harus nggak melewati Mas Bayu dulu langsung ke Tata, padahal Tata ini atas rekomendasinya Mas Bayu kan, seperti itu. Kita nggak bisa saling menyalahkan ya Mas Bayu, karena memang Mas Bayu juga mungkin sifatnya dia bisnis, ingin memberi Tata job ya, pekerjaan intinya seperti itu guys ya. Inilah bukti pansos tidak mau diatur kepentingan sobat ngari. Tata pahlawan bukan sembunyi sebenarnya, bukan seperti itu guys, bukan seperti itu, karena memang sifatnya kalau yang nggak salah itu Mas Bayu juga merekomendasikan Tata, merekom Tata untuk dijadikan di pihak owner si A, seperti itu. Dan pihak dari Mas Bayu juga wajib mendapat fee, itu wajib mendapat fee itu harus gitu, tapi harus ada deal dulu sama si artis, seperti itu. Ijab di depan lah, kalau ijab di depan semuanya pasti enak itu guys ya. Seperti itu. Dan si owner juga nggak harus langsung ke Tata langsung, nggak bisa seperti itu.
Ya, semoga cepat selesai permasalahan ini guys. Cepat selesai, jangan sampai berlarut nanti malah berdampak dengan nama Sobat Ngarit. Kakak udah diuntungkan dengan Sobat Ngarit, Mas Bayu cuma nawarin dengan keuntungan sepakatan. Mungkin Bayu nggak suka dengan jawaban Tata, ya silakan menjelaskan sendiri. Nah ini ya seperti itu guys, seperti itu. Tata udah diuntungkan dengan Sobat Ngarit, Mas Bayu cuma menawari dengan keuntungan kesepakatan. Mungkin Mas Bayu nggak suka dengan jawaban Tata, ya mungkin seperti itu ya. Ini perlu dikelirkan guys, ini perlu dikelirkan, perlu diselesaikan. Duduk bersama biar selesai permasalahan itu guys ya. Kita simak video berikutnya guys. Dan segala macam ini nanti tersaksi alam ini semuanya. Ini penjelasan ya, ini penjelasan dari Papi Tomli. Ada Semar, ada Ronkat, ada Yanto Ompong dan Adi Jaya Motor ya. Ini mungkin bisa apa gambaran permasalahan kemarin ya. Permasalahan kemarin bisa selesai juga. Ini orang-orang di garda depan di Sobat Ngarit sendiri ya guys ya. Ya betul. Kalau tujuannya dari awal uang, pasti ujungnya perpecahan. Kalau pertemanan dilihat dari uang gue, menurutku gak bakal lama sih. Gak akan lama ya toh. Mas Nah, betul guys. Kalau dilihat dari uang begitu guys. Susah kalau misalnya kamu menyuruh orang temen lah, minta tolong sama temen, dia rela, bukan karena dia takut sama kamu, bukan, karena menghargai, saling membantu. Karena si teman itu mungkin bisanya bantu cuma untuk dia berangkat untuk berusaha untuk membantu. Dari sampean juga yang dibantu harus ngerti uang seperti itu harus seperti apa. Dia juga kerja soalnya, dia pakai tenaga gitu loh guys. Saling mengerti, saling memahami lah kalau untuk masalah itu. Ya, kesepakatan di depan. Ya, kalau ujung-ujungnya untuk keuntungan masing-masing pribadi, nggak manusiawi itu namanya guys. Itu memanfaatkan namanya guys. Ya, kita simak aja guys, ujungnya guys. Enak mana kita ditakuti apa disungkani? Disungkani. Ya, disungkani long lasting. Kalau ditakuti itu temporari. Saya ini katakanlah menjabat DPR 5 tahun ya. Ya. Kemudian apa? Kemudian saya katakanlah saya menjabat lagi 5 tahun. Kemudian di tahun ke-11 ternyata saya nggak jadi DPR. Ya, apabila saya di situ sombong, ya selesailah saya. Gitu loh. Meskipun kemudian di tahun ke-11 itu saya jadinya menteri. Berat kalau semuanya dinilai dari uang, berat kalau semuanya dinilai dari posisi, susah, berat. Ya makanya kita mungkin ginilah kawan-kawan ya, mungkin kita lebih baik jadi orang nggak bermanfaat ya adalah, biar kita nggak dikit-dikit dimanfaatin. Ya seperti itu. Macam ini nanti tersaksi alam ini semua. Ya seperti itu guys, seperti itu ya guys ya, seperti itu guys ya. Dan pertemanan karena dari Sobat Ngarit sendiri mereka juga udah untung gitu, udah besar gitu guys. Dalam untuk membesarkan nama Sobat Ngarit ini, kalau sudah berteman terusan ujung-ujungnya duit malah kacau guys. Ternyata Viti Masyun nggak kemarinnya udah jawab sekarang. Ternyata Viti Masyun yang kemarinnya udah terjawab sekarang. Pertanyaan benar-benar ucapannya. Nggak perlu penjelasan Mas ya Bayu, karena dia bisnis di luar keluarga Sobat Ngarit. Masyun bukan orang sembarangan, dia pintar bisa menilai orang baik dan nadanya. Siapapun yang nggak baik akan terbuka semuanya, apalagi banyak masih mantau orang-orang terdekatnya. Rata-rata orang yang pernah mati suri biasanya punya kelebihan. Saya lebih memiliki banyak uang, nggak apa juga, banyak yang iri juga tahu segalanya butuh uang. Jauh sebelum ini Mas Roni sudah pernah berkata, jika pertemanan dinilai dari uang maka tidak akan lama. Dan coba lihat Viti Masyun, Bos Semar, beberapa itu jelaskan. Pasti ada seleksi alam, siapa yang nggak tulus dan jujur bakalan mundur. Ya seperti itu ya guys ya, seperti itu ya guys ya, itu seleksi alam. Oke, simak video berikutnya guys.
Terima dulu. Apa kabar? Ini yang baru tadi ya Mas Yun PK siang tadi guys, dia bertemu dengan teman lama itu. Ceria guys, per awal-awal sih ceria. Setelah itu si teman PK ini mengucapkan nama Fauzan jadi ada jadi nggak respect lagi guys. Simak aja guys. Baik. Iya ya ampun Kak Riri, ya Allah. Lama gak ketemu ya kita. Mas Iyun, aku adanya Fauzana. Ya ini ya setelah ini respect dia sebut nama Fauzana, respect jadi gak enak gitu. Kesalahan terbesar ketika PK sama Mas Yun lawan PK bicara tentang face langsung hilang moodnya. Ya betul ya guys ya, betul ya guys ya. Ya langsung lemas. Mas Yun udah infil dengan namanya yang satu itu kayaknya ya lama nggak bikin Mas. Ya ya gitu ya, nah seperti ya. Karena memang Mas Yun ini PK-nya untuk mencari sobat ngarit, keluarga sobat ngarit baru ya guys, agar tambah raket. Terima kasih guys. Mas Iyun, kok Mas Iyun bisa itu mau PK sama aku? Ini random kan aku. Mas Iyun fallback dong. Jangan nggak ngikutin orang. Dan segala macam ini lah. Terima dulu. Apa kabar? Itu mau PK sama aku. Ini random kan aku. Mas Iyun fallback dong. Jadi nggak mau setelah dia menyebut nama F jadi nggak mood lagi guys. Ini lama guys, ini sekitar 5 menitan lama. Dilihat sendiri aja di akun ini ya guys ya. Akun siapa ini? Aku saja 1213 ya guys ya. Dilihat aja dari kejadian langsung lemas ya, betul. Nah, belum tahu sebenarnya itu, makanya seperti itu. Ini si gadis ini mungkin belum tahu ya guys, lama enggak mengikuti sobat ngarit, jadi dia enggak tahu, dipikir masih jalan sama si F ya guys ya. Oke, lanjut video berikutnya guys. Ini bertemu dengan tetangganya sendiri guys, seneng ini guys. Mas Yun bapaknya sekarang sudah di sana merawat neneknya yang sedang sakit. Hampir kesepil keluarga Mas Yun. Besok langsung balik Mas Yun. Kayaknya ini tetangga rumah Mas Yun, soalnya dia bilang Mas Yun sopo, berarti tetangga rumahnya tanya Mas Indra kalinya. Besoknya itu pasti pusat sentra kerajinan batu ala Mampar batu seluruh khusus sampai di Berengah pada usia sampaikan dengan saya, ini malah dodolan. Sing ngerti bisule ya kuwi omahe ini batu mapmal tulung aku. Yen dadi rawani kakek omong. Kasih to. Iku Mas Yun ya, sopo sih? Iya. Sobat ngarit guys. Bahagia guys, bahagia setiap siapapun yang diundang masuk untuk PK pasti akan bahagia karena memang apa ya membantu ya guys ya. Dan penontonnya pasti ini asu. bahasanya rada kasar guys. Halo. Mimpi apa tambah embo mimpi apa gak ero? Iya, aku kenal nggak boleh minta waktunya sebentar untuk PK. Boleh. Iya mbak, tenan asu. Jelas kok lah. Bahasanya kok koyo ngene. Iya tak tahu boleh. Lalu ya kamu dengi ki sopo? Aku ngene Mas I. Oh jane. Mas Iyun lho, Mas Iyun ki sopo? Tapi kan di akun fake ternyata tenanan deh, pel. Loh.
Masa? Besole. Itu ya guys ya video hari ini ya guys ya, ada penjelasan dari Pak Pitomli yang permasalahan Mas Bayu kemarin yang lagi rame, sama Tata juga ada Tata yang sedikit gak enak karena omongan Mas Bayu yang kurang nyaman didengar, dan ada Mbak Aura Ica yang lagi ngelawak sama artis cek ini ya guys ya. Ya itu aja dari saya guys, semoga menghibur. Jangan lupa di like dan di subscribe di channel Juwita Wato 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.